Perkenalkan, aku Lesniha dengan NIM 121231037 dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 5. Di sini aku akan menjelaskan apa sih transaksi processing system. Sebelumnya, ini adalah bagian dari tugas besar dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kita melihat pengertian transaksi processing system. Transaksi processing system merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, memproses, dan menyimpan transaksi operasional harian perusahaan yang bersifat rutin dan berulang. TPS berperan penting dalam memastikan setiap transaksi bisnis tercatat dengan akurat dan sistematis. Lalu, yang kedua, ada karakteristik transaksi processing system. TPS memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu mampu memproses transaksi dalam jumlah besar, bersifat rutin dan struktur, serta memerlukan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, transaksi dapat diproses secara real-time maupun batch dan menghasilkan laporan transaksi yang dibutuhkan perusahaan. Lalu, ada tujuan transaksi processing system. Tujuannya adalah untuk mencatat transaksi bisnis, menjamin keakuratan data, mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual, serta menyediakan informasi yang tepat waktu bagi pihak manajemen. Lalu, contoh transaksi pada TPS. Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam TPS antara lain transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penggajian karyawan. Transaksi-transaksi ini terjadi setiap hari dan membutuhkan pencatatan yang konsisten. Ini ada salah satu aplikasi sebagai transaksi processing system, yaitu Zahir Accounting. Pengertian Zahir Accounting merupakan aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan perusahaan secara terkomputerisasi. Aplikasi ini digunakan langsung oleh saya dalam kegiatan kerja sehari-hari, khususnya dalam proses pencatatan transaksi operasional. Dalam praktiknya, saya menggunakan Zahir Accounting untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, serta transaksi keuangan lainnya. Melalui penggunaan aplikasi ini, proses pencatatan menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan membantu mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada transaksi manual. Zahir Accounting dapat dikategorikan sebagai transaksi processing system karena digunakan secara rutin oleh saya dalam aktivitas operasional harian. Setiap transaksi yang saya input akan diproses secara sistematis oleh sistem, menghasilkan jurnal otomatis dan data tersimpan secara terpusat sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu, ada modul TPS pada Zahir Accounting. Zahir Accounting memiliki beberapa modul utama, di antara modul penjualan, modul pembelian, modul kas dan bank, modul persediaan, dan serta modul jurnal umum. Modul-modul ini saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Zahir Accounting dapat dikategorikan sebagai transaksi processing system karena digunakan secara rutin oleh saya dalam aktivitas operasional harian. Setiap transaksi yang saya input akan diproses secara sistematis oleh sistem, menghasilkan jurnal otomatis dan data tersimpan secara terpusat sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu, ada modul TPS pada Zahir Accounting. Zahir Accounting memiliki beberapa modul utama, di antara modul penjualan, modul pembelian, modul kas dan bank, modul persediaan, dan serta modul jurnal umum. Modul-modul ini saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Aku memberikan gambaran apa saja yang ada di dalam Zahir Accounting. Kita bisa melihat transaksi penjualan pada Zahir Accounting. Transaksi penjualan terdiri dari beberapa proses, diantaranya invoice penjualan, pembayaran piutang, dan piutang usaha. Seluruh proses itu saling terintegrasi dan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pertama, invoice penjualan dibuat untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Pada tahap ini, saya menginput data pelanggan barang atau jasa yang dijual, jumlah serta nilai transaksi. Setelah invoice disimpan, sistem akan secara otomatis mencatat penjualan dan membentuk jurnal.
Lalu, selanjutnya, jika penjualan dilakukan secara kredit, maka akan muncul piutang usaha pada pelanggan. Piutang usaha ini menunjukkan jumlah tagihan yang belum dibayarkan oleh pelanggan dan akan tercatat secara sistematis dalam sistem. Kemudian, ketika pelanggan melakukan pembayaran, saya mencatat pembayaran piutang melalui menu yang tersedia di layar akunting. Setelah pembayaran diinput, sistem akan mengurangi saldo piutang usaha dan mencatat penerimaan kas secara otomatis. Dengan adanya proses invoice penjualan, piutang usaha, dan pembayaran piutang dalam layar akunting, pengelolaan transaksi penjualan terjadi lebih tertata, akurat, dan mudah dipantau setiap hari. Kita bisa lihat lalu yang kedua, ada transaksi pembelian yang ada di dalam layar akunting. Sistem mencatat pembelian barang, menambah persediaan, mencatat utang, dan membentuk jurnal pembelian secara sistematis. Pada layar akunting, transaksi pembelian meliputi proses pencatatan pembelian, utang usaha, dan pembayaran utang usaha. Seluruh proses ini digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dan saling terintegrasi dalam sistem. Pertama, saat terjadi pembelian barang atau jasa secara kredit, saya melakukan input transaksi pembelian ke dalam layar akunting. Pada tahap ini, sistem akan secara otomatis mencatat nilai pembelian, menambah persediaan, serta membentuk utang usaha kepada pemasok. Utang usaha ini menunjukkan kewajiban perusahaan pada pemasok yang belum dibayarkan. Data utang usaha ini dapat dipantau dengan mudah melalui laporan utang yang tersedia di layar akunting. Selanjutnya, ketika perusahaan melakukan pelunasan kepada pemasok, saya mencatat pembayaran utang usaha melalui menu pembayaran pembelian. Yang bisa kita lihat di sini, setelah transaksi pembayaran diinput, sistem akan secara otomatis mengurangi saldo utang usaha dan mencatat pengeluaran kas atau bank. Ada transaksi kas masuk dan kas keluar. Digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari. Kas masuk itu transaksi penerimaan uang, baik dari hasil penjualan tunai, pembayaran piutang pelanggan, maupun penerimaan lainnya. Saya mencatat kas masuk dengan menginput sumber penerimaan kas dalam sistem. Kemudian, layar akunting akan secara otomatis memperbarui saldo kas atau bank serta membentuk jurnal penerimaan kas. Sementara itu, kas keluar merupakan transaksi pengeluaran uang perusahaan seperti pembayaran utang usaha, pembayaran operasional, dan pengeluaran lainnya. Pada saat mencatat kas keluar, saya menginput tujuan pengeluaran dan jumlahnya. Lalu, sistem akan secara otomatis mengurangi saldo kas dan bank dan mencatat jurnal pengeluaran kas. Dengan adanya fitur kas masuk dan kas keluar pada layar akunting, seluruh arus kas perusahaan dapat diinput dan dipantau dengan mudah, tercatat secara rapi dan tersaji secara real time, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan sehari-hari. Dalam umum ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat melalui modul penjualan, pembelian maupun kas dan bank. Contohnya adalah transaksi penyesuaian, koreksi pencatatan, dan transaksi khusus lainnya. Pada saat pencatatan transaksi di jurnal umum, saya menginput akun yang terlibat beserta nilai debit dan kreditnya. Setelah disimpan, layar akunting akan secara otomatis memposting transaksi tersebut ke buku besar masing-masing akun. Lalu, output TPS layar akunting ini yang dihasilkan antara lain adalah bukti transaksi, jurnal, laporan keuangan, serta laporan kas dan bank yang dapat diakses dengan mudah. Manfaat TPS layar akunting itu adalah proses pencatatan menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kesalahan pencatatan, data tersimpan dengan rapi, serta laporan keuangan tersedia secara real time. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya jelaskan adalah transaksi processing system memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Apalagi kita mengaplikasikannya ke dalam layar akunting yang efektif dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas informasi keuangan perusahaan. Terima kasih atas perhatian. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya jelaskan adalah transaksi processing system memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Apalagi kita mengaplikasikannya ke dalam layar akunting yang efektif dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas informasi keuangan perusahaan.
Terima kasih atas perhatian. Nah, ini sekian penjelasan saya terkait TPS atau Transaction Processing System. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana TPS bekerja di perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.